Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Allah kita Allah yang baik. Hari ini kita boleh masuk dalam rumah Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Sepanjang bulan ini kita diajar, dididik Tuhan untuk menjadi seorang murid. Menjadi seorang murid Kristus. Sepanjang bulan ini kita dididik, diajar, dibimbing untuk mengerti bagaimana kita menjadi seorang murid yang sejati di hadapan Tuhan. Saudara mau jadi murid, amin? Haleluya. Minggu pertama Bapak Gembala sudah bagikan. Kita sebagai pengikut Tuhan jangan sekedar jadi penggemar. Ikut-ikut saudara. Tetapi lebih daripada itu kita harus menjadi seorang murid. Seorang yang mau dimuridkan. Semua orang yang mau jadi murid. Terima kasih. Haleluya. Dan minggu kedua, cek, terlalu mendengung. Haleluya. Minggu kedua Ibu Gembala sudah membimbing kita untuk mengerti. Minggu kedua ternyata saudara Pastor Peter, saudara, bagaimana kita mengerti setiap kita kalau kita mau mengikut Tuhan, Tuhan bilang sangkal diri, pikul salib. Itulah yang Tuhan rindu ketika kita mau menjadi murid Tuhan. Pikul salib dan sangkal diri. Dan yang ketiga, Ibu Gembala sudah membawa kita untuk mengerti bagaimana di atas segalanya kita mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Haleluya. Dan saya percaya benih firman itu mengerjakannya di dalam hidup saya dan saudara. Dan hari ini kita mau belajar satu topik yang diberikan, yaitu bagaimana kita menghidupi dan melakukan firman. Saudara bersemangat malam hari ini, amin. Katakan kanan diri saudara, katakan menghidupi dan melakukan firman. Haleluya. Kalau saya boleh tanya, susah enggak kita melakukan dan menghidupi firman, saudara? Susah ya. Nanti kita akan lihat perjalanannya seperti apa, saudara. Nah, kita buka dulu pembacaan kita dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Apa yang dikatakan Yesus tentang bagaimana kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan? Dikatakan, saya bacakan buat saudara, Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika apa, saudara? Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Salah satu syarat untuk kita menjadi murid yaitu bagaimana kita harus berbuah. Katakan berbuah. Bukan sekedar kita tahu firman, bukan sekedar firman itu menjadi pengetahuan yang terbaik dalam hidup kita, tetapi harus kita kerjakan firman itu supaya firman itu mengubahkan kita, memberikan kita tuntunan sehingga hidup kita hidup menjadi teladan. Hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah dan pada akhirnya Bapa dipermuliakan. Jadi bukan sekedar kita dengar firman, kita melupakannya, dengar sekedar firman hanya sekedar pengetahuan, tetapi Tuhan mau ketika kita dengar firman, firman itu hidup di dalam hati kita dan kita lakukan menghasilkan buah, Bapa dipermuliakan, kita adalah muridnya Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sekali lagi saya bacakan buat saudara, Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang apa, saudara? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Sekarang seberapa banyak kita lakukan firman dalam hidup kita? Sekian banyak firman yang kita tahu, tetapi sudah seberapa banyak kita lakukan firman? Saya ada satu cerita, saudara. Ini contoh saja. Satu kali ada seorang hamba Tuhan membagikan firman Tuhan. Firman itu firman yang luar biasa, karena firman itu membebaskan dan memerdekakan. Setiap jiwa menikmati firman, dan semua orang bertepik sorak karena firman yang luar biasa itu mengubahkan setiap orang. Di minggu kedua, dengan pendeta yang sama, membawakan firman yang sama, dengan topik yang sama, dengan judul yang sama, dengan ayat yang sama, dengan kalimat yang sama. Setiap jemaat bertanya dalam hati, bukankah ini firman yang minggu lalu dibagikan? Kok dibagikan lagi? Itu menjadi pertanyaan di dalam hati setiap jemaat pada saat itu. Minggu ketiga hadir di dalam ibadah, hari Minggu, firman itu dibagikan berulang-ulang lagi, saudara, dengan topik yang sama, dengan judul yang sama, dengan ayat yang sama. Timbul pertanyaan kepada jemaat yang ada, wah, Bapak ini mungkin lupa bahwa firman yang dibagikan ini sudah dibagikan 2 minggu berturut-turut. Akhirnya jemaat berinisiatif untuk bertanya kepada pengurus, tolong sampaikan kepada Bapak Pendeta bahwa firman ini sudah 3 kali kita dengar berturut-turut. Tapi pengurus gereja tidak berani untuk bertanya kepada Bapak Pendeta yang membagikan firman. Masuk di minggu keempat, pikir-pikir jemaat Tuhan, oh firman yang dibagikan pasti berbeda. Ternyata firman yang dibagikan juga sama. Jadi sudah berapa kali, saudara? 4 kali berturut-turut dengan firman yang sama. Akhirnya jemaat bertanya, memberanikan diri kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, Bapak lupakah bahwa firman ini sudah dibagikan berturut-turut dan kami sudah dengar? Jawab Bapak Pendeta, iya benar, memang saya sengaja membagikan 4 kali berturut-turut. Tapi seberapa banyak yang sudah kau lakukan? Poinnya di mana, saudara? Seberapa banyak firman yang kita dengar? Apakah kita sudah melakukannya atau sekedar kita hanya menjadi pendengar saja? Tuhan mau firman yang kita dengar apapun itu. Karena firman itu, Alkitab berkata, firman itu pelita bagi kaki kita. Seberapa banyak yang kita dengar, seharusnya sedemikian itu juga kita harus lakukan. Tuhan itu baik. Tuhan itu sayang sama kita. Dia mau tuntun kita melalui kebenaran demi kebenaran. Tujuan akhirnya apa? Kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Bukan sekedar di dunia ini, tetapi nanti mahkota yang luar biasa Tuhan sediakan bagi setiap kita. Memang melakukan kebenaran itu tidak mudah. Memang melakukan kebenaran itu perlu tantangan. Tetapi mari percaya, di balik semuanya Tuhan campur tangan atas segalanya. Allah bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Rasanya mungkin berat, tetapi itu kebaikan buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita apa yang dikatakan Yesus tentang melakukan kebenaran, tentang melakukan firman Tuhan? Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, saya bacakan buat saudara. Hari ini banyak firman, saudara, yang saya bacakan buat saudara. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukan, ia sama dengan apa? Orang yang bijaksana. Ini kata Yesus, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan apa? Sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir.
Lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat 24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak apa? Tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan apa? Orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, Yesus berkata bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, Alkitab berkata dia adalah orang yang bijaksana. Tetapi orang yang mendengar tetapi tidak pernah mau melakukan firman, Alkitab berkata dia orang yang bodoh. Bukan Rasul Paulus yang berkata, bukan Musa yang berkata, tetapi Yesus sendiri yang berkata. Engkau bijaksana ketika engkau dengar firman dan engkau melakukannya. Saudara pernah pergi ke pantai? Pantai Bosowa kah? Pantai Akarena kah? Ketika kita pergi ke pantai, seringkali kita mau bermain di pinggir pantai. Setelah mungkin kita mandi-mandi, senang-senang, akhirnya kita ketemu pasir, kita bikin tumpukan pasir, timbun-timbun. Contoh kita bikin menara-menara dari pasir atau kastil-kastil dari pasir. Seindah yang kita buat, tetapi karena dibangun di atas pasir, ketika ada gelombang laut datang menghempas, seketika juga itu pasirnya rubuh, bangunan kita rubuh. Seindah apapun bangunan di atasnya, saudara, kalau dibangun di atas pasir pasti akan rubuh. Tetapi kalau dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, di atas tempat yang kokoh, Alkitab berkata, ketika kita melakukan firman, mendengar dan melakukannya, sama dengan kita membangun sebuah rumah di atas batu. Ketika ada tantangan, ketika ada banjir, ketika ada angin topan melanda, rumah itu kuat, rumah itu tidak rubuh karena dibangun di atas batu. Itulah kata Tuhan. Tuhan mau setiap kita bukan sekedar jadi pendengar, tetapi mau melakukannya. Karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kokoh. Amin. Bangunan yang tetap kokoh, bangunan yang tetap berdiri. Karena Tuhan mau kita berakhir sampai pada finish. Tuhan tidak mau kita berhenti sampai di sini saja. Tuhan mau kita berakhir sampai di finish. Haleluya. Apalagi yang dikatakan Tuhan terkait tentang melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Next ayat, slide selanjutnya. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Ini Yesus juga sendiri berkata, saudara. Dan ini lebih keras lagi Tuhan tegaskan kepada murid-murid dan kepada orang yang ada di sekitar situ yang mendengarkan. Dia katakan begini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan yang aku katakan. Seringkali bukankah kita berteriak sama Tuhan, Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan, Tuhan dengar doa saya, Tuhan, Tuhan. Tetapi Yesus jawab, kau panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi engkau sendiri tidak mau lakukan apa yang aku katakan. Mari bertobat, mari koreksi diri kita. Apakah kita seperti itu? Dan Tuhan hari ini ingatkan kita, mari kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Di ayat 47 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepada siapa ia dapat disamakan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, Yesus berkata, dengan apa ia disamakan? Ayat yang ke-48, ia sama dengan apa, saudara? Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu apa?
kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saya ada kalimat yang menarik saudara. Di ayat yang 48 dikatakan gini. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Pertanyaannya, ketika kita menggali dalam-dalam, perlu effort tidak? Perlu tenaga tidak? Berkeringat tidak? Sakit tidak? Saudara melakukan firman Tuhan, berkeringat, susah, sakit. Ambil contoh saudara, Tuhan bilang begini firman-Nya, doakan musuhmu, doakan orang yang membencimu. Pertanyaannya, berkeringat tidak? Sulit. Saudara bisa berkata dalam hati, bukan saja berkeringat Pak Pendeta, bukan saja berkeringat, tapi mencucurkan air mata. Tuhan sudah kasih tahu, kau gali dalam-dalam, kau gali dalam-dalam. Memang seringkali apa yang kita alami menyakitkan, tapi itulah kebenarannya. Tuhan minta lakukan itu. Orang yang melakukan, mendengarkan dan melakukannya sama seperti orang yang sedang menggali dalam-dalam. Bukan 1 meter, 2 meter. Tuhan bilang dia gali dalam-dalam sampai temukan batu sebagai tumpuan bangunan itu. Seringkali dalam hidup ini kita mengalami kenyataan bahwa melakukan firman Tuhan itu sakit. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Susah tidak saudara? Sulit tak saudara? Berkeringat tak saudara? Saya orang sipil, waktu diperhadapkan dengan kenyataan yang namanya menggali-gali ya, namanya bangunan, saya tahu pada saat kapan pondasi, kedalaman berapa pondasi itu harus berhenti. Satu Ji, pada saat dia dapat tumpuan yang sudah keras, mau 10 meter, mau 3 meter, mau 4 meter, kalau dia sudah dapat tumpuan keras, disitulah dia bertumpu. Tapi kalau berhenti pada saat yang masih ada adalah pasir dan lumpur, belum bisa dijadikan tumpuan. Digali. Pada saat menggali saudara keluar bercucur keringat, bercucur lelah, bercucur capek. Pada saat tidak menggali seringkali alat yang dipakai gali kena kaki, berdarah, lutut kena batu di bawah. Semua sakit, terasa sakit. Tapi Tuhan sudah ajarkan, demikianlah ketika kita melakukan firman Tuhan, kita bisa mengampuni. Oh, dia yang sakiti saya, kenapa saya yang harus mengampuni? Dia yang melakukan, kenapa saya yang harus pikul semuanya? Dan seharusnya dia yang datang kepada saya, tapi kenapa saya yang harus bela-belain diri datang minta maaf? Tujuannya satu saudara, memang sakit, tapi itulah kebenaran. Adakah saudara hari ini yang benci sama mertua, sakit hati sama mertua, atau sakit hati sama ipar, atau sakit hati sama sahabat saudara siapapun? Memang seringkali sakit untuk bisa mengampuni, untuk mendoakan mereka. Tetapi kalau saudara mau kerjakan, Alkitab berkata engkau adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara berdiri di atas batu karang yang teguh. Mungkin hari ini saudara melihat, orang lain sudah membangun, saudara masih menggali. Orang lain sudah rumahnya berdiri, saudara terus masih menggali. Dia cepat terbangun karena di atas pasir. Kita memang menggali lama, tetapi di atas batu karang. Belum saja kita lihat bahwa ada badai, terlihat nanti ketika ada badai. Bangunannya dia rubuh, kita tidak, karena kita sudah gali dalam-dalam di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dalam-dalam artinya gini, taruh di dalam hatimu yang paling dasar, sampai rohmu, sampai semua di dalam hatimu, tiada yang lain, hanya Tuhan. Itu tidak akan bisa menggoyangkan kau punya iman. Saudara ingat para martir saudara. Para martir itu tidak peduli
hari ini harus ditangkap dan hari ini harus dipenggal, bagi mereka itu tetap mengerjakan. Karena bagi mereka, mereka sudah tanam yang terdalam di hati mereka bahwa Yesuslah yang utama. Sadrak, Mesak dan Abednego harus terima kenyataan tetap masuk dalam dapur api, karena mereka punya iman yang dalam bahwa Tuhan yang menolong mereka, tetap Dia yang disembah, tiada yang lain. Melakukan kebenaran firman Tuhan seringkali sakit, melakukan kebenaran seringkali kita berduka, luka dan melelahkan. Alkitab bilang begini, sabarlah kamu dalam kesesakan. Dan seringkali kita sabar, Kak. Rasanya untuk sabar itu hal yang paling membosankan. Menunggu itu hal yang paling membosankan. Tetapi Tuhan bilang sabar. Kalau kita mau sabar, kita bilang Tuhan pasti akan lakukan yang terbaik. Bukan kehendak kita, apa yang kita pikir timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Air mata mungkin bercucuran, tapi Alkitab berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Itulah janji Tuhan atas hidup kita. Jadi kalau hari ini saudara mungkin pikir, orang sering ganggu, kapan kamu menikah, kapan kamu, buat anak youth ya, anak muda, kapan kamu menikah, kok belum nikah. Saudara, kejarlah perkenanan Tuhan, gali dalam pengenalan saudara akan Tuhan. Saudara buru-buru nikah, pada akhirnya saudara seperti bangunan yang nantinya akan roboh. Tapi kalau saudara kenal Tuhan lebih dalam, kejar perkenanan Tuhan, sekalipun sakit, sekalipun diejek, sekalipun itu menyulitkan hati, mari lakukan itu. Sebab Tuhanlah bentengmu, Tuhanlah penolongmu, Tuhan yang menopang hidupmu. Banyak orang yang membangun rumah tangganya bercerai berkali-kali. Itu banyak kita lihat saudara. Pak, puji Tuhan, saya hari ini sudah bertobat. Sudah 3 kali saya menikah, tetapi saya hari ini bertobat. Hari suami pertama perampok, akhirnya saya cerai, menikah lagi dengan suami kedua. Suami kedua ternyata penjudi, akhirnya kami cerai. Suami yang ketiga lagi saudara, tukang pukul, aduh saya tidak tahan. Maukah seperti itu saudara, bangunan saudara? Enggak kan? Oleh karena itu mari jangan buru-buru. Perkenanan Tuhan itulah yang terbaik atas hidup saudara. Mari kejar, sekalipun sakit, sekalipun diejek, Tuhan adalah penolong hidupmu. Haleluya. Pertanyaannya gini saudara, kan kita sudah tahu sebagai anak Tuhan kita harus lakukan firman, tapi seringkali kenapa susah untuk kita kerjakan, susah untuk kita lakukan. Untuk mengampuni mertua susah, untuk mengampuni istri yang salah sama kita susah untuk mengampuni. Bahkan untuk belajar teladan hidup kudus juga tidak bisa. Karena satu hal, kita nggak punya motor penggerak. Kalau sebuah mobil hanya bisa berjalan ketika punya motor penggerak. Dan penggerak motor penggerak itu, mari kita lihat ayatnya saudara. Nah sebelumnya, next slide. Nah ini ada pertanyaan, saya tulis gini. Apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa menghidupi dan melakukan firman? Kalau kita tahu tadi bahwa firman itu harus dikerjakan, cuma ada tantangan. Tuhan bilang gini dalam Roma 7 ayat 19. Paulus menyatakan gini, sebab apa yang aku kehendaki untuk aku perbuat, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki, yang jahat aku perbuat. Seringkali kita tahu mengampuni itu harus, hidup kudus itu harus, tetapi susah untuk kita lakukan. Paulus pun juga seperti itu. Dia tahu itu hidup kudus itu harus, tetapi dia katakan yang baik aku mau buat, tetapi yang jahat yang terjadi. Saking susahnya untuk hidup melakukan firman. Tetapi poinnya gini saudara, next ayat selanjutnya, kita harus ada motor untuk bisa, harus untuk bisa melakukan. Dikatakan gini dalam Injil Yohanes 14 ayat 15. Inilah yang saya maksudkan motor itu saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu apa? Akan menuruti segala perintahku. Poinnya ada 2. Jikalau kamu, maka kamu akan. Kita tidak bisa mengasihi kita tidak bisa menuruti semua apa yang Tuhan mau kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan dulu. Kan Tuhan sendiri bilang jikalau kamu
mengasihi aku, baru kamu akan bisa menuruti perintahku. Seringkali dengan kekuatan kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan, hidup kudus, berhenti di tengah jalan. Karena kenapa? Kita nggak punya motor penggerak. Nah, motor penggerak itu apa? Mengasihi Tuhan harus. Kalau kita melakukan firman tanpa mengasihi Tuhan, pada akhirnya kita nuntut pamrih sama Tuhan. Kita lakukan kebenaran karena kita mengharapkan ditolong Tuhan. Kita datang hari Minggu rajin sama Tuhan karena kita mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Tapi ketika Tuhan tidak jawab, apakah saudara masih mau setia? Ketika Tuhan tidak dengar, banyak orang meninggalkan Tuhan. Bahkan sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena dasar melakukan firman bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi karena sesuatu yang dia harap Tuhan kerjakan atas hidup saudara. Tidak salah saudara mengharapkan sesuatu daripada Tuhan, tetapi tidak cukup sampai di situ. Saudara harus betul-betul mengasihi Tuhan supaya itu menjadi motor penggerak buat saudara untuk mengerjakan. Sehingga setiap saudara, apa yang saudara kerjakan, saudara bilang, semuanya karena saya mengasihi Tuhan. Semua karena kasih Tuhan atas hidup saudara. Kalau begitu, kalau tadi motornya adalah mengasihi Tuhan, sekarang bahan bakarnya apa, saudara? Kalau motornya kita sudah tahu, motornya itu mengasihi Tuhan. Bahan bakarnya apa, saudara? Next. Saya tulis begini. Sadari bahwa kita masih ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Dasar kita mengasihi Tuhan karena kita sadar bahwa hari ini kita masih boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bahan bakar untuk kita menggerakkan motor mengasihi Tuhan. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Tuhan bilang kita ini manusia berdosa, betul? Selayaknya manusia berdosa. Upah dosa adalah maut. Dan maut, Alkitab berkata bahwa maut itu adalah penderitaan untuk selama-lamanya. Penderitaan yang tidak ada ujungnya. Penderitaan yang tidak ada akhirnya, itulah maut. Nah, kalau hari ini Tuhan menyelamatkan saya dan saudara, seharusnya ketika kita sadari itu membangkitkan cinta kita di dalam hati kita bahwa terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya hari ini boleh menikmati keselamatan yang Tuhan beri. Seharusnya aku harus mati di api neraka. Seharusnya aku harus binasa. Tetapi oleh karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu hari ini aku boleh Engkau tebus, saudara. Haleluya. Harus kita sadari, saudara. Ada orang yang merasa bahwa segala sesuatu, kesuksesan, semua karena usahanya, semua karena campur tangannya, semua hanya karena kekuatannya. Orang-orang yang seperti ini sebentar saja seperti bangunan yang pada akhirnya ketika ada badai, ketika ada tantangan, dia bangunannya bisa roboh. Tetapi orang yang sadar bahwa semua karena kemurahan-Mu Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu. Kalau hari ini Tuhan aku boleh selamatkan saya, terima kasih Tuhan. Seharusnya itu menumbuhkan cinta kita kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan enggak, saudara, kalau Yesus tidak mati buat saudara? Kita semua ini berada di mana, saudara? Kata Alkitab. Alkitab berkata bahwa kita dalam maut. Kalau saudara renung-renungkan, kalau Yesus tidak mati bagi kita, kita berada di mana? Kekekalan di dalam penderitaan. Alkitab berkata, kita ini dijual karena dosa. Kita dijual karena dosa. Kita terjual karena dosa. Kita lihat ayatnya, saudara.
Roma 7 ayat 4. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, firman Tuhan adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Saudara bisa pernah bayangkan saudara beli sesuatu, itu di dalam hak saudara. Ketika kita ini di dalam haknya dosa, Alkitab bilang kita terjual oleh dosa. Kita tidak bisa buat apa-apa selain ada penebusan. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Matius 13 ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ngeri saudara. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tetapi inilah Alkitab katakan. Kita yang seharusnya ini saudara, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini orang berdosa yang layaknya terima maut, karena upah dosa adalah maut. Dalam maut semua akan dicampakkan. Di sana hanya terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara pernah kertakan gigi? Saudara tahu? Saudara bikin sendiri. Sakit. Saking sakitnya mungkin gigi atas sama gigi bawah bergigit. Ini enggak main-main. Alkitab bilang demikian. Nah, kalau kita sadar bahwa semuanya itu, oh Tuhan, kalau bukan karena penebusanmu, saya berada di sana. Kalau bukan karena kasihmu, saya berada di sana. Saya tidak tahu apa lagi. Saya menderita di sana, tidak dapat pertolongan. Sadari saudara, kita yang terjual karena dosa, kasihnya yang luar biasa bagi setiap kita. Ayat selanjutnya. Satu Korintus 6 ayat 20 dikatakan, ditebus lunas dengan darah yang mahal. Tadi kita terjual toh? Kita tadi terjual dengan kuasa dosa. Dan Alkitab berkata, kita ditebus dengan darah yang mahal. Hanya dengan penebusan. Kita yang terjual karena dosa, yang tidak berdaya karena dosa, kita ditebus oleh Allah. Dan kalau kita hayati itu saudara, seharusnya kita makin cinta sama Tuhan. Ketika kita sadari kita manusia berdosa dan ditebus oleh Tuhan, seharusnya itu menjadi, kita harusnya lahir cinta di hati kita. Itu yang membuat cinta kita itu kepada Tuhan. Dan cinta itu yang menggerakkan kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak sadar itu saudara, kita hanya terlarut dengan aktivitas kita. Kita terlarut dengan kekuatan kita, terlarut dengan dunia, dengan kemegahannya. Kita tidak pernah sadari bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Maka tidak pernah lahir cinta di hati kita. Tetapi kalau lahir cinta di hati kita, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau rebut aku dari api neraka, Kau lepaskan aku dari kegelapan, dan hari ini aku menerima keselamatan yang luar biasa daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu membuat bahan bakar saudara untuk mengasihi Tuhan, seharusnya itu lahir. Amin. Itulah Tuhan kita saudara. Saudara mau melakukan firman, habis-habisanlah buat Tuhan. Sekalipun menggali dalam-dalam. Orang di sebelah saudara melihat saudara, kenapa ku gali dalam-dalam? Saya sudah membangun, kau belum. Kasihannya dirimu. Biar. Yang kami tahu, memang menggali dalam-dalam. Saya mau taruh firman itu di dasar hatiku yang terdalam. Dan ketika ada bangunan, ada badai, akan terlihat saudara, mana yang kokoh, mana yang tidak. Tapi ketika engkau bangun, firman itu dalam dasar hatimu yang terdalam. Memang sakit, memang mengalahkan, jatuh air mata bahkan sampai berdarah-darah. Tapi bagi Tuhan, itulah kekuatan yang Tuhan mau kita kerjakan atas hidup kita, supaya bangunan hidup kita kokoh. Saudara mau melakukan firman, amin? Adakah dari saudara yang masih belum bisa mengampuni? Adakah dari saudara yang belum bisa mengampuni? Ampuni saudara-saudaramu, ampuni mungkin dia mertuamu, iparmu, atau siapapun. Mari mengampuni, sebab Yesus telah menebus engkau. Yesus mengampuni engkau. Saya heran sama orang-orang yang ikut Tuhan. Dia bilang dia ikut Tuhan,
Tetapi dalam hatinya masih, saya tidak mau ketemu dia, saya masih jengkel sama dia. Saudara, seberapa besarkah kita ini tidak punya dosa, saudara, sampai kita tidak bisa mengampuni orang juga. Yesus memberikan perumpamaan begini, ada seorang yang berhutang, dia tidak bisa bayar hutangnya, tetapi karena belas kasihan, diampuni hutangnya itu. Orang yang sudah diampuni hutangnya punya pemberian hutang kepada orang lain, tapi dia tidak bisa mengampuni. Dan akhirnya Tuhan bilang gini, kau ini saya sudah ampuni kau, tapi kenapa utangmu yang banyak saya ampuni, tetapi kau sendiri punya utang sama orang lain, punya utang sama kau tidak bisa ampuni. Kalau begitu saya batal untuk ampuni dirimu. Akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Saudara, Yesus saja yang begitu besar, kita punya kesalahan, dia ampuni. Masa kita nggak bisa mengampuni orang? Mungkin sakit, seperti tadi menggali, saudara. Mungkin sakit, mungkin capek, mungkin bercucurkan air mata, bahkan sampai mungkin rasanya menyayat-nyayat hati. Tetapi itulah yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita kerjakan. Saya percaya saudara akan jadi orang yang bangunan yang kokoh, amin. Haleluya. Mau jadi pelaku firman, amin. Jadilah pelaku firman, sebab Tuhan mau melihat buah dari hidup kalian untuk kemuliaan Tuhan. Itulah rinduan Tuhan. Ayat terakhir buat saudara, Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan apa? Pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, lalu ia segera lupa bagaimana rupanya. Lucu deh saudara. Ada yang sering bercermin sini? Saya percaya kita semua sering bercermin. Tapi adakah yang lupa mukanya seperti apa, saudara? Setelah bercermin, lihat-lihat muka, saya sudah sisir. Oke, saya pergi. Terus dia pergi, dia lupa mukanya tadi seperti apa. Sudah sisir kan tadi belum? Datang lagi, saudara. Jangan kita seperti itu, saudara. Kita tahu firman, tetapi kita tidak mau melakukannya. Kita segera melupakannya. Kita dengar firman, tetapi kita tidak melakukan, tetapi kita melupakan. Seperti tadi, dia datang bercermin, ketika sudah bercermin dia balik. Tetapi ketika dia pergi, dia lupa wajahnya seperti apa. Seringkali kita dengar firman banyak, tetapi kita tidak melakukannya, kita lupa. Tetapi orang, ayat 25 saya bacakan buat saudara, ini janji Tuhan buat saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Firman itu firman yang memerdekakan, itu janjinya. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya pendengar untuk melupakan. Saya ulangi, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh apa, saudara? Melakukannya. Janji Tuhan dia katakan apa? Ia akan dia akan berbahagia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kita. Mari jadi pelaku firman. Dia Tuhan yang mengerjakan segalanya bagi kita. Kita lakukan bagian kita melakukan firman. Tuhan mengerjakan bagiannya untuk kita, memberikan kita janji-janjinya. Dia berkata, dia akan membuat kita berbahagia. Beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. Kita angkat pujian yang sebelum firman, rapnya saja.